Perkenalkan, nama saya Michael Timotius Girungan dengan NIM 220210601019, dan pada saat saya akan mengerjakan tugas Cisco pakai Cisco Network Academy, yaitu adalah 116.2.6 Lab Research Network Security Threats. Di mana di sini memiliki tiga objek, yaitu adalah untuk explore the Sans website. Kita akan mengeksplorasi atau kita akan eh, menjelajahi website Sans. Kedua, kita disuruh untuk identifikasi recent network security threats dan detail spesifik. Oke. Di sini kita akan masuk pada part satu. Kita akan eksplorasi dia ke Sans website. Jadi, pertama kita akan membuka dulu. Oke saja yang ini. Sekarang akan membuka website. Kita lagi ya. Buka website Sans. Tunggu ini saya. Nah, sekarang kita buka website Sans. Sans. Lah, ketika kita sudah membuka website Sans, kita di sini disuruh untuk search the internet for Sans from the Sans homepage. Kita klik yang namanya free resource. Jadi dari sini kita akan mengklik kita akan klik yang namanya itu free resource. Itu ada pada bagian resource. Oke, list tree of developer. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita buka saja. Lah, pada resource ini kita akan memilih tadi yang kayak salah tadi, free resource. Jadi kita akan masuk ke free resource. Tunggu sebentar ya. Baiklah, maaf untuk sebelumnya. Kita sudah sampai di bagian ini. Jadi kita di sini disuruh untuk membuka resources. Yang kita pilih yang akan memilih adalah untuk free resources-nya. Itu adalah pada bagian sebentar, bagian free resources-nya. Dan di sini kita pada bagian itunya kita di sini list three available resources. Jadi di sini yang tiga sini ada list tiga yang itu di sini ada podcast, white paper, poster and sheets, blogs, internet stone, cyber security live stream, free tools, dan security police. Kita membuka security police ini, kita akan masuk ke bagian ini. Oke, kembali lagi. Jadi di soal sini kita disuruh untuk locate the link of CIS security critical security control. Jadi security kita lihat tadi critical security control. Sebentar. Baiklah, mohon maaf untuk pilihan sebelumnya. Jadi baik di step 2 ini kita disuruh untuk the CIS critical atau critical security control.
CS gitu. Linked on the Sun's website are culminate of the public-private partnership involved the Department of Defense (DoD), National Security Association. Nah, jadi sih kita disuruh it has become centerpiece of this efforts for United States government. From the research menu, kita akan mengelik critical research security kontrol, tapi dari tadi saya mencari saya tidak menemukan, mungkin karena saya kurang jeli, tapi ketika saya cari sini tidak ada sini critical security control, mungkin karena uh, pada saat ini mungkin terjadi pada website Sun sudah terjadi update dan mungkin tidak sama lagi. The CS control security document is host and the center of the internet security. Dan sampai sekarang tadi saya masih tidak ada. Jadi mungkin untuk pada step 2 ini saya akan lewat, mohon maaf, dan saya akan masuk saja pada bangun 3. Pada step 3 itu pada highlight the resource menu. Jadi pada resource menu kita tadi dulu pada resource menu, namun kita select newsletter, kita cari yang newsletter. Newsletter, entah karena sudah berubah nama, tapi mungkin saya gunakan saja yang white paper ini. Kita lihat dulu. Nah, di sini kita disuruh untuk describe each of the three letter available. Jadi yang ada di sini adalah uh, yang adalah aplikasi security sesuai dari 4 atau API survey protecting mengutarakan aplikasi mereka dengan API. Jadi di sini untuk garis besarnya ini di sini menjelaskan tentang website saya di sini ada memiliki aplikasi security dengan API survey yang dimana kamu memprotekting aplikasi dari dan API mereka. Jadi jika kita ke bawah terdapat network engineer salary skill, juga transaction security ini dan juga semua review ini. Untuk ini adalah ini kita akan coba untuk membuka. Jadi di sini di aplikasi dan API yang ini adalah gateway untuk to our most sensitive atau valuable data. Jadi dengan aplikasi dan API security has become more and more essential to protect our organisasi. On this webcast, Sans certified instructor David Hazard will review the result, akan mereview 2004 aplikasi DevSecOps survey provide insight into the best way to provide API security. Kedua adalah investment trends in automated testing technologies dan which tests are more important of more effective for API. Oke, saya lanjut saja pada bagian kedua saja ya. Di mana pada part kedua, di mana kita di sini untuk identify the recent network security trends. You will research network security threats using Sun's site identify the other site contain security threats. Step 1 itu locate the risks from newsletter, select archive for the risk. Oke. Nah, sudah tidak ada tadi. Nah, tadi yang risk tadi ya. Oke, saya masih kurang oke. Kita mulai saja. Security threat ini look at the risk kan, oke. Newsletter page.
Ini newsletter page. Media newsletter di risk. Masih loading. Jadi di sini kita pada di newspaper ini kita di console security scroll down to archive volume and select recent weekly newsletter. Jadi ini setelah itu kita disuruh untuk review the tables recent most popular publication. Jadi yang kita akan review adalah untuk notable recent security issue adalah yang ini. Oh, sebentar, ingin itu dulu. Jika ada yang salah, wait. Ya, itu adalah ini adalah yang itu. Ini akan direview. Setelah itu kita juga disuruh untuk and most popular malware file section. Most popular malware file section. Baiklah, mohon maaf untuk sebelumnya, yaitu pada bagian ketiga tadi yang saya jelaskan, yang dimana yang dijelaskan adalah ini, newsletter ini, dimana kita akan brief security describe akan saya akan jelaskan masing-masing dari tiga letter yang ada yang available, yaitu adalah news byte, address, dan ouch. Jadi pada di Sans Newsbase ini is annotated semi-weekly exclusive summary of the most recent important cybersecurity news headline. Jadi ini di pada bagian ini uh, akan menimbulkan summary dari the most recent atau dari hasil terbaru dan yang paling dan penting dari cybersecurity news headlines. Dan untuk yang bagian kedua dari RIS, di sini adalah untuk menyediakan uh, reliable weekly summary, menyediakan laporan summary yang setiap minggu yang reliable of newly discovered attack vectors, vulnerable with active new exploit, insightful exploit of how recent data work, dan other data. Dan untuk ouch ini adalah untuk is the world leading monthly security awareness newsletter designed for the common computer user. As always, translate in over 25 language and free for community. Dan pada bagian step 2 tadi kita disuruh untuk masuk pada RIS, di mana kita pada bagian RIS ini kita akan disuruh untuk identify the other side. Oke, sudah. Kita akan list some vulnerable bronze multi. Oke. Jadi saya akan list of the recent security threats detail on this website. Jadi dari list yang saya temukan, ini yang saya temukan. Jadi kita langsung saja masuk pada step 2, yaitu identify the site provides recent security threat information. Di sini tidak muncul karena saya oke. Pada bagian ini nah ini identify the ya, oke, mungkin saya salah. Apa yang terjadi di sini? Kita buka siswa saja, kita buka yang lagi yang ini bukan ini.
Oh iya, saya salah mengerti saya. Oke. Jadi di sini kita akan disuruh untuk in part 2 tadi sudah, berarti part 3 detail specific network security attack. In part 3, oh ya, untuk di part eh 3 ini, you will research. Oh, yang part itu sudah tadi. Identify the site provide recent security threat information. Besides some site, list of list some of the recent security threat on this website. Jadi di sini kita akan disuruh untuk identify some other website yang provide security. Oke, pertama saya akan cari dulu bagian ini. Nah, jadi untuk yang paling pertama itu yang saya temukan itu adalah website Upwork. Yang dimana tadi jika kita tadi mention tadi di sini yang itu kan reason. Oke, kita cek di sini untuk reasonnya resource book. Ini dia. Dimana pada upgrade ini dia juga memberikan juga untuk reason kita di sini juga memberikan untuk latest issue of security and how they affect you. Latest issue. Jadi mereka juga memberikan yang sudah diminta memberikan provide recent security threat information. Ini adalah untuk upward.com. Di sini adalah upward. Oke, up. Di sini terjadi seperti itu. Upward.com. Dan saya juga akan mencari saja lagi satu website lagi yang sama. Mungkin, nah ini. Nah, di Amerika Cyber Defense ini. Jadi ini sini juga mereka juga memberikan cyber security. Sampai di sini kita lihat dulu jika di sini memiliki information. Nah, di sini juga mereka juga memberikan keyword ini. Mereka juga memberikan informasi tentang virus atau serangan atau mereka juga informasi tentang recent security threat information. Sepertinya mereka berikan di sini adalah tentang National State Cyber Actor, tentang informasi tentang CISA, Incident Detection, Response and Prevention, Information Sharing tentang cyber cyber defense, dan juga sini memberikan informasi tentang malware, phishing, dan ransomware dan security network. Mungkin ini juga termaksud. Oke. Dan untuk yang bagian 3 ini detail of specific network security attack yang dimana sudah saya isi, yang dimana di sini yang complete the following form terus jadi nama attack yang itu adalah Trojan Zeus atau tipe datanya untuk tipe attacknya itu adalah Trojan Horse yang dimana untuk virus atau attack ini ditemukan pada Juli 2007 dengan aktivitas berlangsung hingga pada tahun 2010-an sampai sekarang, dan juga jutaan komputer di seluruh dunia sudah terkena sudah pernah terkena untuk dengan virus ini. Jadi how it works and dan bagaimana itu pekerjaan yang bagaimana dan apa yang akan terjadi. Jadi Zeus Losibot adalah malware Trojan yang merugikan komputer Windows yang mencuri informasi sensitif seperti kredibilitas perbankan. Trojan ini menyebar melalui email phishing yang berisi laporan atau tautan berbahaya serta hubungan drive-by dari situs web yang masih dikompromikan. Setelah diinstal, sis berjalan di latar belakang menggunakan teknik yang namanya itu rootkit untuk menghindari deteksi dari komputer. Ia memantau aktivitas pengguna, mencat penekanan tombol, dan mengambil rekaman layar yang menangkap data sensitif.
yang kemudian dikirim ke server command dan control atau CMC. Penyerang selain mencuri data sales juga dapat membuat botnet, jaringan komputer yang terinfeksi yang dapat dikirimkan jarak jauh, mengirim spam, meluncurkan serangan di DOS, dan meneruskan data ke teman-teman. Untuk mitigation optionnya itu adalah kita bisa menggunakan seperti gunakan perangkat lunak antivirus, yang dimana untuk sekarang antivirus itu sudah banyak, yang dimana bisa untuk menggunakan Trojan, walaupun terkadang ada Trojan yang mungkin susah. Waspadai email kan sudah Suti bilang tadi, di mana itu dilihatkan dari email phishing. Jangan sembarangan mengirim atau mengklik tautan dari email. Dan ketiga itu adalah perbarui perangkat lunak. Nah, ini adalah untuk yang untuk memperbarui perangkat lunak ini adalah seperti laptop atau HP, yang dimana untuk operating sistemnya itu diperbarui dan juga aktifkan firewall. Oke, ini untuk referensi dan info linknya adalah ini saya gunakan. Dan untuk revision quiznya, what step can you take to protect your computer? Mungkin sama seperti yang sudah saya katakan adalah untuk perbarui perangkat lunak, dan juga gunakan perangkat lunak antivirus, dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan firewall. Firewall. Di sini, what are the more important step the organization can take to protect this the resource? Mungkin seperti yang sudah ada yang tadi, yang dimana untuk pertama untuk mengupdate. Jika kita lihat tadi seperti di bagian eh, ini, pada bagian ini, di mana mereka mengupdate atau mereka memberikan info tentang uh, weekly, atau memberikan info tentang summary the most recent information security needs. Jadi di mana organisasi itu membutuhkan cyber security yang kuat agar uh, hal-hal seperti serangan virus atau serangan apa tidak terjadi pada suatu organisasi. Mungkin itu adalah sekat sedikit penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah atau salah bicara, mohon maaf. Sekian, eh, terima kasih.